wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran hari ini, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Silahkan. Saya Bu. Silahkan Aulia. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Terima kasih Aulia sudah memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita absensi dulu ya kehadirannya. Iya, Bu. Karisa, Ibu. Sila, Aulia. Ibu. Nah, baik anak-anak semuanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu. Baik, Bu. Mau lagu apa anak-anak? Indonesia Raya. Ya silahkan. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, terima kasih. Kita hari ini akan membahas mengenai tema 4, subtema 1, pembelajaran kedua ya anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, supaya tidak tegang, kita akan melakukan tepuk semangat dulu ya. Ibu akan mencontohkan, nanti kalian menirukan. Tepuk semangat. 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 Yeay. Oke? Oke. Tepuk semangat. 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 Yeay. Terima kasih anak-anak semuanya. Baik, kita akan membuka LKS LKPD halaman 5 ya. Halaman 5 yaitu mengenai bahasa Indonesia. Jadi kemarin kita sudah membahas kan bahasa Indonesia mengenai pantun ya. Hari ini ada 3 materi. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua yaitu IPA, yang ketiga SPDB. Oke. Yang pertama kita akan membahas mengenai pantun. Kemarin sudah membahas pantun kan? Ayo apa? Kalian masih ingat enggak? Ciri-ciri pantun itu apa saja? Di sini Ibu akan mengulangi lagi ya supaya kalian tidak lupa. Di sini Ibu mempunyai media anak-anak. Yang pertama yaitu di sini ada ciri-ciri pantun dan jenis-jenis pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama yaitu Terdiri dari 4 baris setiap baitnya. ya betul Karisa. Yang kedua memiliki pola. Yang ketiga yaitu memiliki sampiran dan isi. Yang keempat tidak ada nama penulis. Sedangkan jenis-jenis pantun yaitu di sini ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun cinta. Yuk kita buka lagi LKS-nya. Di sini ada siapa yang mau membacakan pantun? Silahkan dibuka halaman 6. Ini silahkan membacakan pantun. Ini ada pantun
anak-anak, pantun muda, dan pantun nasihat pantun tua. Ibu akan menjelaskan dulu ya. Pantun kanak-kanak adalah pantun yang berisi atau bercerita tentang masa kanak-kanak. Sedangkan pantun muda yaitu isi dari pantun menunjukkan hal yang dirasakan seseorang ketika muda, yaitu memiliki rasa rindu karena tidak bisa bertemu dengan orang yang disayangi. Sedangkan pantun tua yaitu nasihat yang diberikan adalah bahwa kata-kata yang kita ucapkan kepada orang lain bisa menyebabkan luka atau menyakiti hati orang lain. Ayo, di situ ada contoh pantun. Siapa yang mau membacakan? Silahkan. Iya, Bu. Ya, Aulia, silahkan. Pantun apa, Aulia? Anak-anak atau pantun muda atau pantun tua? Pantun muda, Oh Bu. iya, silahkan. Indahnya guru kakak tua. Ya. Terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua. Hati sedih karena rindu. Oh, bagus, Aulia. Satu lagi, siapa yang ingin membacakan? Ayo. Saya, Bu. Oh iya, Karisa, silahkan. Pantun kanak-kanak. Ya. Gunung Camat di pantai. Pantai indah banyak ombaknya. Ya. Jadilah kamu anak yang pandai. Sudah pasti banyak temannya. Ya, terima kasih Karisa sudah membacakan pantunnya dengan bagus. Aulia juga. Di sini itu materi yang kedua yaitu mengenai pengertian peredaran darah pada hewan. Di situ Ibu akan menunjukkan kepada kalian ya. Ini Ibu mempunyai gambar. Kalau dilihat ya ini. Di sini Ibu juga menggunakan media. Di sini yaitu, nah sebentar, lihat. Ya, di sini sebelah kanan ada kapiler paru-paru. Yang sebelah kiri ada peredaran dan pulmonari. Yang di bawah sini ada ventricle, peredaran darah sistematik dan arteri. Sebelah sini. Yang di sebelah bawah sini itu kapiler pembuluh darah. Ini adalah gambar sistem peredaran darah pada burung. Benar sekali anak-anak. Di situ peredaran darah pada burung. Peredaran darah pada burung sama dengan peredaran darah pada manusia, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Pada proses peredaran darah mengalir di dalam pembuluh darah sehingga disebut peredaran darah tertutup. Organ tubuh yang terlibat pun sama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung burung terdiri atas 4 bilik, yaitu bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Pada peredaran darah kecil, darah masuk ke oksigen dan kaya karbon dioksida di dalam bilik kanan dipompa jantung menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida dilepas dan oksigen diikat. Kemudian darah di paru-paru yang sudah kaya oksigen kembali ke jantung melalui serambi kiri. Pada peredaran darah besar, darah kaya oksigen di dalam bilik kiri dipompa jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Di sel-sel tubuh, oksigen mengalir melalui pembuluh vena menuju serambi kanan dan masuk bilik kanan. Sistem peredaran darah pada hewan ada 2 macam, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah sehingga sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contoh hewan dengan sistem peredaran darah terbuka yaitu seperti cacing dan serangga. Sedangkan pada sistem peredaran darah tertutup, jantung akan memompa darah secara terus-menerus sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Darah akan mengalir dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali lagi ke organ jantung. Burung adalah contoh hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup. Burung juga memiliki sistem peredaran darah ganda. Karena dalam perjalanan, darah 2 kali melewati jantung. Agar dapat berfungsi secara maksimal, sistem peredaran darah pada burung tentu dilengkapi dengan beberapa organ. Berikut organ peredaran darah pada burung dan fungsinya masing-masing.
Ya, di bawah itu ada fungsi masing-masing organ peredaran darah pada burung ya anak-anak. Jadi yang pertama apa itu? Jantung. Ya, jantung. Jantung pada burung berfungsi untuk memompa darah agar beredar ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang yang memiliki fungsi. Yang pertama yaitu serambi kanan, berfungsi untuk menerima darah kotor yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Yang kedua yaitu ada serambi kiri, berfungsi untuk menerima darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru. Berikutnya yang ketiga yaitu bilik kanan, berfungsi untuk memompa darah kotor yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Yang keempat yaitu bilik kiri, berfungsi untuk memompa darah bersih yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu di sini ada pembuluh darah. Yang pertama pembuluh darah arteri, berfungsi membawa darah bersih yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu pembuluh darah arteri pulmonalis, berfungsi membawa darah kotor yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Yang ketiga pembuluh darah vena, berfungsi membawa darah kotor yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Yang keempat pembuluh darah vena pulmonalis, berfungsi membawa darah bersih dari paru-paru ke jantung. Yang terakhir yang nomor 5 di sini itu pembuluh darah kapiler, berfungsi sebagai penghubung antara cabang pembuluh nadi dan pembuluh balik yang terkecil ke sel-sel tubuh. Di sini yang ketiga yaitu paru-paru. Yang terakhir, paru-paru berfungsi untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Yang terakhir kita akan membahas mengenai yaitu materi SPDB anak-anak. Apa sih itu materi di sini? Ibu akan membahas mengenai tangga nada yaitu mayor dan minor. Apa sih tangga nada itu? Kalau kita kan sering berolahraga ya. Kalau berolahraga kita akan mendengarkan lagu atau musik-musik. Itu bisa menentukan tangga nada yaitu do re mi fa sol la si do. Itu ya anak-anak. Iya. Di sini ibu mempunyai alat musik yaitu pianika. Kalau di sini ada alat musik pianika, nanti kan ditiup, nanti akan berbunyi do re mi fa sol la si do. Ini adalah tangga nada. Ngerti anak-anak? Ngerti. Ya. Di sini ibu akan menjelaskan ya. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang, misalnya do re mi fa sol la si do. Kayak yang tadi ibu contohkan menggunakan alat musik pianika ini. Nanti kalian bisa menyanyikan lagu misalnya balonku ada 5, menyanyikan lagu gundul-gundul pacul, lihat kebunku. Nanti bisa menggunakan alat musik ini pianika. Baik anak-anak, yang selanjutnya ikut tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Benar sekali Karisa. Tangga nada mayor adalah tangga nada yang disusun nada-nadanya bersajak satu setengah, satu setengah. Biasanya diawali dan diakhiri pada do re ce dan berfungsi riang gembira. Sedangkan tanda nada minor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya bersajak satu setengah. Biasanya diawali dan diakhiri nada la dengan a dan bersifat sedih. Berikutnya ada ciri-ciri lagu yang bertangga nada diatonis mayor, yaitu yang pertama bersifat riang gembira. Yang kedua, lagu memiliki kesan bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada 1, yaitu do. Namun enggan menutup
kemungkinan diawali dengan nada 5 yaitu sol atau 3 yaitu mi, dan diakhiri dengan nada 1 yaitu do. Ayo, siapa yang bisa mencontohkan lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor? Siapa? Oh ya, betul sekali Karisa. Ya, ada lagi, ada bintang kecil, terus ada lagi apa? Ayo Aulia, Sila mau menjawab? Balonku. Ya, betul sekali. Ada balonku. Terus lagi ada Lihat kebunku. ya, betul sekali Karisa. Lihat kebunku. Sedangkan ciri-ciri tangga nada diatonis minor yaitu bersifat sedih 1, yang kedua kurang bersemangat, lagunya kurang bersemangat ya. Dimulai dan diakhiri dengan nada la atau a. Yang keempat, pola interval atau jaraknya adalah 1,5, 1,1, setengah, 1,1. Ya Karisa. Contoh lagu ya daerah yang menggunakan tangga nada diatonis minor ada apa? Lagu Indonesia Pusaka. ya. Syukur. Ya, Ambilkan bulanku. betul sekali. Silakan menjawab. Iya, benar sekali. Sekian penjelasan dari Ibu ya anak-anak. Ya, Ibu Ibu. berikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini ya. Ya. Pantun merupakan satu di antara karya sastra yang masih populer hingga saat ini. Jadi pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Peredaran darah adalah pada burung sama dengan peredaran darah pada manusia, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Pada proses peredaran darah, darah mengalir di dalam pembuluh darah sehingga disebut peredaran darah tertutup. Organ tubuh yang terlibat pun sama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung burung terdiri atas 4 Bilik. ya, yang pertama, Bilik kanan. terus Bilik kiri. ya, Samping kanan. ya, Dan samping kiri. ya, betul sekali. Kita akan bahas mengenai tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya tadi apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, betul sekali. Tangga nada dibagi menjadi 2. Dua. Yang pertama, Mayor Dan minor. minor. Ya, diatonis mayor dan diatonis minor. Tangga nada mayor adalah tangga nada yang susunan Nadanya berjarak 1,1,1,5. ya, biasanya diawali dan diakhiri pada nada do sama dengan c dan bersifat riang gembira. Yang terakhir yaitu tangga nada minor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1,1,1,1,1. ya, biasanya diawali dan diakhiri nada la sama dengan a dan bersifat sedih. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan soal ya. Ya. Saya mengetahui seberapa paham penjelasan Ibu tadi. Ini Ibu akan menuliskan di papan tulis ya anak-anak.
mempunyai 3 soal. Ayo, siapa yang mau menjawab soal yang pertama? Silahkan. Siapa yang mau menjawab soal yang pertama? Alia, kamu mau menjawab soal yang pertama? Sebutkan fungsi peredaran darah pada hewan. Ini penghapus mulut. Jelaskan pengertian tangga nada ini. Mau mengulangi lagi atau sudah? Iya, silakan. Yang pertama soalnya itu sebutkan fungsi peredaran darah pada hewan. Ya, terima kasih Aulia. Siapa yang mau menjelaskan nomor 2 atau nomor 3? Saya Bu. Ya. Silahkan. Mau nomor berapa Karisa? Ini kasih nama. Kasih nama.
Ya, terima kasih Karisa sudah menjawab pertanyaan Ibu ya. Sama Aulia. Sila nggak berani ya nggak apa. Lain-kali berani ya Sila. Oke Sila. Oke. Pertanyaan nomor 1 yaitu sebutkan fungsi peredaran darah pada hewan. Jawaban dari Aulia yaitu jantung, pembuluh darah, paru-paru. Ya, betul sekali. Pertama yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah agar beredar ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang yang tadi Ibu jelaskan ya anak-anak. Yang pertama serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Yang kedua serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru. Yang ketiga yaitu bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Yang keempat bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua itu tadi apa namanya, pembuluh darah. Ya, pembuluh darah berfungsi mempunyai 5 yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah arteri pulmonalis, pembuluh darah vena, pembuluh darah vena pulmonalis, dan pembuluh darah kapiler. Nah, nanti di fungsi-fungsinya dibaca lagi anak-anak. Yang ketiga itu paru-paru. Paru-paru fungsi untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Betul sekali ini. Yang kedua itu jelaskan pengertian tangga nada. Jawaban dari Karsa yaitu urutan nada yang disusun secara berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Betul. Jawaban nomor 3, sebutkan contoh lagu tangga nada mayor dan minor. Jawabannya Karsa yaitu minor. Bagimu negeri, syukur, Indonesia pusaka. Yang kedua itu mayor, bintang kecil, balonku, melihat kebunku. Ya, benar sekali anak-anak. Alhamdulillah materi hari ini kalian paham ya mengenai penjelasan yang Ibu jelaskan tadi. Yang terakhir Ibu akan memberikan soal evaluasi buat kalian ya, agar lebih memahami lagi materi yang Ibu tadi sampaikan. Nanti dikasih nama ya. Ya, 1. Sila. Kasih nama ya anak-anak. Ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk mengerjakan ya. Baik anak-anak, ayo mari kita kumpulkan untuk Ibu nilai. Sudah dikasih nama? Ya. 3 menit lagi ya. Sudah? Sudah. Silakan kumpulkan kalau sudah. Ya. Ibu nilai ya besok supaya nilainya bagus-bagus. Semoga nilainya bagus-bagus, kalian bisa mengerti penjelasan dari Ibu tadi ya anak-anak.
sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tadi sudah belajar mengenai pantun, yaitu pengertian pantun, ciri-ciri pantun, jenis-jenis pantun ya. Yang kedua yaitu ada peredaran darah pada burung. Kita mempelajari mengenai fungsinya, yaitu seperti jantung, memiliki fungsi apa tadi, ada terusan ada pembuluh darah, terusan ada paru-paru. Yang terakhir kita mempelajari SPDB mengenai tangga nada, mengenai do re mi fa sol la si do, gitu ya anak-anak. Demikian pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Aulia. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Jaga diri, jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Tetap memakai masker. Demikian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.